tingkat Kota Tasikmalaya, Selasa, 22 Desember 2020, dimulai. Komando, saya ambil alih. Masing-masing komandan regu dapat kembali ke samping kanan pasukannya. Kerjakan. Istirahat di tempat. Gerak. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-92 tingkat Kota Tasikmalaya, Selasa 22 Desember tahun 2020, siap dilaksanakan. Pelaksana tugas Wali Kota Tasikmalaya selaku Inspektur Upacara menempati mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak.
memimpin Inspektur Upacara. Mari kita sejenak menyanyikan cipta untuk para pahlawan, khususnya pahlawan Pertiwi, ibu-ibu yang menjadi pejuang bangsa di negara kita. Menyanyikan cipta mulai. Pancasila. Satu. Tuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah singkat hari ini. Gema Sumpah Pemuda dan lantunan lagu Indonesia Raya yang pada tanggal 28 Oktober 1968 digelarakan dalam Kongres Pemuda Indonesia, menggugah semangat para pimpinan perkumpulan kaum perempuan untuk mempersatukan diri dalam satu kesatuan wadah mandiri. Pada saat itu, sebagian besar perkumpulan masih merupakan
bagian dari organisasi pemuda pejuang pergerakan bangsa. Selanjutnya, atas prakarsa para perempuan pejuang pergerakan kemerdekaan pada tanggal 22 hingga 25 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali di Yogyakarta. Tuan senantiasa mempertebal tekad untuk melanjutkan perjuangan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Semangat perjuangan kaum perempuan Indonesia tersebut sebagai tercermin dalam lambang Hari Ibu berupa setangkai bunga melati dengan puntumnya yang menggambarkan: 1. Kasih sayang kodrati antara ibu dan anak. 2. Kekuatan kesucian antara ibu dan pengorbanan anak. Dan 3. Kesadaran wanita untuk menggalang kesatuan dan persatuan, keikhlasan bakti dalam pembangunan bangsa dan negara. Semboyan pada lambang Hari Ibu Merdeka melaksanakan dharma mengandung arti bahwa tercapainya persamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan kesempatan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki merupakan kemitraan sejajar yang perlu diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi keutuhan, kemajuan, dan kedamaian bangsa Indonesia. Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dibacakan Inspektur Upacara. Pasukan disilakan. Gerak, cepat, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Tasikmalaya yang mewakili, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, kami hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kota Tasikmalaya, yang terhormat para asisten, staf ahli dan kepala perangkat daerah Kota Tasikmalaya, para kepala bagian dan para camat se-Kota Tasikmalaya, yang terhormat Ketua Penggerak PKK Kota Tasikmalaya beserta seluruh anggota, yang terhormat Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Tasikmalaya beserta anggota, yang terhormat Ketua Gabungan Organisasi Wanita GOW Kota Tasikmalaya beserta anggota, yang saya hormati dan saya banggakan para peserta upacara serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, boleh kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada hari ini dapat berkumpul dan bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti upacara peringatan Hari Ibu ke-92 tingkat Kota Tasikmalaya. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia memegang teguh sunnahnya sampai akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Ibu kita rayakan setiap tahunnya sebagai bentuk penghargaan kepada perjuangan perempuan Indonesia dari masa ke masa. Kongres Perempuan di tahun 1928 menandai tonggak perjuangan perempuan Indonesia dalam mengambil peranan di setiap derap pembangunan di Indonesia. Perempuan mengisi ruang-ruang kontribusi dalam merebut kemerdekaan, menyuarakan berbagai permasalahan, dan turut mencari serta menjadi solusi untuk mengantar Indonesia hingga di titik sekarang.
maka sangat disayangkan apabila perempuan masih harus menghadapi berbagai ketimpangan, mulai dari mengakses, berpartisipasi, ikut menentukan arah, serta menikmati manfaat pembangunan. Terlebih, pandemi COVID-19 menempatkan perempuan dalam situasi yang lebih rentan. Ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah memperparah kerentanan ekonomi perempuan dan ketidaksetaraan gender, serta dapat mengancam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Situasi yang serba sulit ini ternyata tidak menghentikan langkah perempuan-perempuan Indonesia untuk hadir di garda terdepan. Perempuan turun dan menjadi penggerak sosial dengan membangun kesadaran masyarakat di berbagai daerah, yang turut serta menyediakan makanan bagi warga yang terdampak ekonomi dan alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan. Perempuan juga mengambil peran penting dalam memerangi COVID-19 dengan menjadi tenaga kesehatan, ilmuwan, peneliti, dan penjaga bagi keluarganya sendiri. Melalui peringatan Hari Ibu ke-92 tahun 2020 ini, saya berharap perempuan-perempuan Indonesia sadar betapa berharga dirinya, utamanya karena tidak pernah berhenti merawat perjuangan para perempuan Indonesia di masa yang lalu. Dalam gerak sekecil apapun yang berarti melebihi apapun. Untuk itu, mari warnai peringatan Hari Ibu dengan peran, kerja, dan karya nyata dari Anda semua untuk Indonesia tercinta, perempuan berdaya, Indonesia maju. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya sampaikan pula bahwa Kota Tasikmalaya memperoleh piagam penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia yang ke-8 kali berturut-turut. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu memenuhi dan melaksanakan sebagian kewajiban dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Kota Tasikmalaya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya saya juga mengapresiasi dari keikutsertaan pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam program Adiwiyata atau program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah atau PPLHS dari tahun 2012 hingga sekarang. Dan pada tahun ini pemerintah Kota Tasikmalaya juga mendapatkan penghargaan Raksa Prasada sebagai pemerintah Kota Peduli Lingkungan di Sekolah tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2020 yang diraih oleh 1 SD Negeri Indihiang, 2 SD Negeri Panglayungan, 3 SMP Negeri 1 Tasikmalaya, 4 SMP Negeri 5 Tasikmalaya, 5 Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Diharapkan sekolah yang sudah mendapat predikat Adiwiyata tingkat provinsi ini terus meningkatkan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah melalui program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, sehingga turut berlanjut mendapat predikat sekolah Adiwiyata tingkat nasional dan Adiwiyata mandiri. Selain Raksa Prasada, pemerintah Kota Tasikmalaya juga mengikutsertakan 2 wilayah rukun warga atau RW yang layak diusulkan untuk mendapat sertifikat lokasi program Kampung Iklim kategori utama, yaitu 1 RW 08 Situ Bayet, Kelurahan Cipari, Kecamatan Mangkubumi, 2 RW 03 Kelurahan Gunung Gede, Kecamatan Kawalu. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini perlu disampaikan juga bahwa secara resmi
Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD telah menyediakan lahan untuk pengembangan kampus Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI di Kota Tasikmalaya sebagai bentuk komitmen dan dukungan terselenggaranya pendidikan di Kota Tasikmalaya. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua, khususnya bagi masyarakat Kota Tasikmalaya. Atas nama masyarakat dan pemerintah Kota Tasikmalaya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Pendidikan Indonesia yang telah membantu penyelenggaraan dan memajukan pemerintah Kota Tasikmalaya di bidang pendidikan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, sebagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19, saya menghimbau pada semua pihak untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 melalui gerakan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dan menjaga jarak baik di lingkungan kerja maupun di tempat tinggal masing-masing. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga segala niat baik dan upaya kita senantiasa mendapatkan petunjuk, ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma biqil aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak putus asa kami mengadu dan minta rahmat ampunmu senantiasa kami harap dan kami damba. Acara peringatan Hari Ibu yang ke-92 tahun 2020. Semoga acara ini menjadi acara yang Engkau ridhoi sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin untuk menyampaikan bela sungkawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berkurang keramatullah guru kami Bapak Dr. Andes Kiai Haji Aibul Yamin MPD Sesepuh NU Kota Tasikmalaya, serta merupakan ayahanda dari Bapak Kades Lingkungan Hidup pada hari Senin 21 Desember 2020 di kediaman Panyingkiran Ilih Kota Tasikmalaya. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara
kursi tamu undangan. Bapak PLT Wali Kota Tasikmalaya menyerahkan karangan bunga terindah untuk ibu atau istri tercinta. Selanjutnya, Bapak Sekretaris Daerah juga berkenan menyerahkan karangan bunga untuk istri tercinta. Panggil Bapak. Jawabannya bagaimana? Hampir 6.000 kurang ya. 6.010. Untuk penandatanganan perlawanan dengan surat keputusan tentang hibah barang milik daerah antara pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Indonesia tentang hibah barang milik daerah oleh